Salam sehat buat kita semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ya. Di SD kita sudah mempelajari koordinat kartesius sedikit banyaknya. Nah, kali ini kita akan mendalaminya tentang koordinat kartesius. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Inilah yang dikatakan gambar atau koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu dibagi 4 bagian. Yang pertama itu kuadran 1. Kuadran 1 ini berarti X dan Y sama-sama bernilai positif. Kuadran 2 berarti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kuadran 3, X dan Y sama-sama bernilai negatif. Dan di kuadran 4, itu X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Ya. Berbicara tentang koordinat kartesius, maka kita berbicara tentang titik koordinat. Biasanya, titik koordinat itu selalu ditulis dengan dalam kurung X, Y. Jadi penulisannya X terlebih dahulu, baru Y. Ketika kalian bertemu dengan nilai X, itu sering disebut juga absis, dan Y itu disebut dengan ordinat. Ya. Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat yang berikut ini contohnya. Titik A itu berada di min 4,3. Artinya X-nya min 4, Y-nya 3. Jadi titik pertemuan antara min 4 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y adalah di sini. Ya. Nah, itu dapat diartikan juga titik ini berarti berada sejauh ya 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Ya. Yang kedua itu adalah titik B 5,5. Berarti dia berada di kuadran 1 karena X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Yang artinya juga jarak titik ini terhadap sumbu X 5 satuan dan terhadap sumbu Y 5 satuan dan begitu seterusnya titik C dan D. Coba nanti kalian cek titik C dan titik D pada koordinat kartesius. Yang berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Pertanyaannya, tentukanlah titik koordinat A, B, C, dan D. Nah, yang kedua, bentuk apakah yang terbentuk? Dan yang ketiga, tentukan luas bangun yang terbentuk. Yang pertama, kita menentukan titik A. Lihat titik A. Titik A ini berarti kalau kita tarik garis lurus terhadap sumbu Y, berarti Y-nya adalah 1. Terhadap sumbu X, min 5. Artinya, titik A berada di titik min 5,1. Begitu juga titik B. Berada di titik min 2,2. Titik C berada di koordinat 4, min 2. Dan titik D berada di koordinat 1,1. Titik A berada di kuadran 2, titik B berada di kuadran 3, titik C berada di kuadran 4, dan titik D berada di kuadran 1. Ya. Nah, bangun apa yang terbentuk ketika dihubungkan ke 4 titik ini? Ya, kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar jajar genjang. Yang ketiga, ditanya di situ, tentukan luas bangun yang terbentuk. Kita tahu kalau jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Ya. Nah, kita lihat, alasnya kita hitung. Berarti mulai dari titik B sampai C. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan.
tingginya 1, 2, 3, 1. Berarti kita bisa cari luasnya adalah alas kali tinggi 6 kali 3 sama dengan 18. Ya. Demikian pembahasan kita tentang koordinat kartesius hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya, dan terima kasih.